pekerjaan dari Pak Daniel itu memang besar ya pengaruhnya kepada saya pribadi. Mungkin untuk bisa dipahami dengan lebih baik, saya patut menyampaikan juga bahwa saya memang generasi yang lebih muda ya, lebih kemudian dibandingkan dengan Pak Daniel dan Bang Fendi. Kalau Pak Daniel kelahiran berapa? 42 ya, saya 73. Gitu. Ketika beliau menyelesaikan kuliah di Gajah Mada tahun 75, saya baru umur berapa itu? Baru umur 2 tahun. Masih belum ketemu ya. Dan saya baru kuliah di UI Universitas Indonesia itu tahun 92. Ya. Tetapi sebetulnya sekali lagi, walaupun saya kuliah itu sudah di zaman dalam tanda kutip lewat ya kejayaannya dari Risma yang, dan Pak Daniel sendiri pada tahun itu baru pulang dari Cornell University. Sesungguhnya jejak dan karya Pak Daniel dan teman-teman LP3S itu banyak ya. Saya termasuk pembaca majalah Prisma dan buku-buku LP3S. Kalau buku LP3S mungkin yang paling terkenal apa yang saya baca ya, bukunya Robi atau Ahmad Wahid ya, saya lupa, tertukar antara buku yang mana yang terbitan LP3S barangkali. Kemudian juga tentu buku Manusia dan Kemelut Sejarah ya. Dan yang jelas saya juga pengagumnya Bang Fedi Hadis. Saya ingat baca buku beliau Politik, Budaya, dan Perubahan Sosial ya, Ben Anderson dalam studi politik Indonesia. Dan saya hampir melakukan hal yang sama, mau menulis mengenai Pak Billy menulis karya-karyanya dan memetakan katakanlah kontribusi riset dan pemikirannya dalam politik Indonesia. Tapi sudah sempat mengumpulkan bahan, tetapi tidak berlanjut ya. Tetapi itulah salah satu jejak yang saya pernah rasakan dalam perjalanan karir saya. Saya kalau melihat perjalanan Pak Daniel ya, ini sebentar ini. Apa ini nggak bisa nih? Nah ini dia. Ini saya mau bicara mengenai Pak Daniel, saya pelajari dulu perjalanan hidup beliau. Saya menduga beliau kuliahnya tahun 70 ya, karena zaman dulu itu kuliahnya 5 tahun. Kalau dikoreksi kalau salah, jadi tahun 75 di Gajah Mada, lalu kemudian 76-84 di LP3S, majalah Prisma, lalu di Jakarta, lalu tahun 1991 beliau ke Amerika, ke Cornell, belajar ya cukup lama, sekitar berapa, 6-7 tahun, lalu pulang di Bank Kompas, di Jakarta lagi, dan 2009 sampai 2001 di LP3S, majalah Prisma selain organisasi-organisasi lain. Saya mau mengatakan kelihatannya, ya kan kita kalau bicara mengenang seorang tokoh itu baik bisa dari karyanya, tapi bisa juga dari orangnya. Saya bisa mengatakan bahwa Pak Daniel ini sepertinya beliau ini live and love to the fullest, gitu ya. Beliau lahir dan besar di Ngada, ya, tempatnya indah sekali. Saya browsing itu Seminari Mataloko, tempatnya bagus sekali, saya pengen ke sana. Lalu kuliah di Jogja, kota budaya dan kota berbudaya. Ya, siapa yang pernah ke Jogja pasti kangen pengen ke Jogja lagi. Lalu di Jakarta, kota metropolitan dan pusat kekuasaan. Kajian-kajian beliau saya kira ya akan berbeda kalau beliau tidak tinggal di Jakarta. Dan beliau pernah lama tinggal di Amerika Serikat, Cornell University. Jadi saya kira kalau ada orang Indonesia dengan pengalaman hidup yang lengkap dan mewah ya, ini Pak Daniel ini salah satunya. Iya, setuju. Mungkin orang nomor 2 yang pengalaman hidupnya mewah kayak begini namanya Primus Dorimulu. Ya, saya kira juga mirip-mirip itu. Semoga saya kecipratan di sini, Bang Budi. Terus kemudian ya cocok. keliling dunia. Lalu ya tadi ceritanya beliau mendengar kabar kepulangan dari Bang Daniel ada di Sumba, di Miniwatu kalau nggak salah waktu. Iya. Ya biasa itu namanya Pak. Isolasi mandirinya mewah sekali itu Pak dari mulut. Jadi ada 2 orang yang saya tahu persis bahwa ini hidupnya ini live and love to the fullest ya. Satu Pak Daniel Dakidai, yang kedua Pak Primus Dorimulu. Ya itu soal beliau ya. Pak Daniel Dakidai. Saya kira dari perjalanan ini sebetulnya ini mungkin cita-cita dari banyak anak muda, mungkin saya juga termasuk dulu, selesai dari kuliah, masuk lembaga penelitian, sekolah sampai tinggi, dan kemudian bekerja di lembaga-lembaga penelitian yang bagus ya, yang bisa memfasilitasi semua minat dan
dan keinginan. Nah, perjumpaan saya dengan Bang Daniel itu yang bersifat langsung tentunya di acara diskusi dan seminar. Ya. Dan saya juga mengatakan Bang Daniel ini ditulis itu karena saya suka penampilan beliau pakai kemeja, celana jeans. Selalu saya ingat saya selalu pakai celana jeans, ya. Dan beliau selalu berbicara dengan maksimal, dengan volume maksimal, dengan sangat berapi-api, ya. Dan saya sendiri pernah merasakan kena sikap oleh Pak Daniel. Karena saya ingat sekarang, dulu waktu saya bikin disertasi, proposalnya salah satu penanggap yang didatangkan oleh Visipol Universitas Gadjah Mada itu Bang Daniel Dakidae. Jadi kalau dalam beberapa cerita teman-teman bahwa Pak Daniel itu orangnya keras, ya, teman-teman juga ya keras gitu ya. Kalau ya dia mengkritik, dia kritik saja dengan kata-kata yang keras, dengan pilihan-pilihan kata yang maksimalis, ya, kadang-kadang hiperbolis. Ya, saya kira itu adalah memori kita yang indah tentang Bang Daniel. Nah, perjumpaan yang kedua yang tidak langsung, sekali lagi seperti saya sudah ceritakan, saya membaca majalah Prisma dan saya kira generasi saya masih termasuk yang bisa mengatakan saya punya koleksi majalah Prisma lama. Gitu. Jadi kalau mengaku intelektual Indonesia belum punya koleksi majalah Prisma lama itu agak susah sedikit lah. Ayo, siapa yang punya? Ayo ngaku siapa yang punya koleksi majalah Prisma dan siapa yang tidak. Ya. Khusus yang tidak, Anda saya diskon 5% lah. Gitu. Jadi asik tuh membaca majalah-majalah Prisma lama seperti yang diceritakan oleh Pak Fedi Hadis, perdebatan dan diskusi-diskusi yang berlangsung pada saat itu, dan sekaligus juga membuat kita memahami konteks perkembangan politik dan pembangunan Indonesia pada tahun-tahun sesuai dengan tahun penerbitan dari majalah Prisma. Nah, kalau tadi Bang Fedi sudah mengatakan ada 2 atau 3 tema besar, ya, pemikiran atau risetnya Pak Daniel, ya, ekonomi politik media massa, sosiologi produksi pengetahuan, dan katakanlah biografi. Kalau saya mungkin titik temunya dengan Pak Daniel itu ada di tulisan-tulisan riset-riset mengenai parpol, pemilu, dan jejak pendapat. Jadi mungkin karena dunia kami itu akhirnya ketemunya itu di sini. Crossroad saya dengan Pak Daniel itu ada di tema-tema parpol, pemilu, dan jejak pendapat. Saya sebetulnya berharap mungkin Pak Daniel bisa menulis lebih panjang lebar dan lebih dalam, ya, mengenai parpol, pemilu, dan jejak pendapat. Ya, tetapi ya itu saya pikirkan setelah saya melihat mencari-cari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tulisan-tulisan dari Pak Daniel. Tetapi secara keseluruhan buat saya kontribusi beliau sesungguhnya sangat luar biasa, ya. Dan tadi sudah di-highlight oleh Pak Fedi, oleh Bang Fedi, bagi Bang Daniel itu antara teori dengan data itu sama pentingnya, gitu, ya. Dan dalam konteks itu saya mengatakan ya buktinya memang ada di perjalanan beliau, terutama barangkali di Litbang Kompas. Saya kira Litbang Kompas mungkin beruntung, ya, bahwa pada saat Indonesia reformasi dan memasuki kepada dinamika politik baru, ya, dengan pemilihan demokratis, lalu ada pemilu presiden. Pada saat itu yang menjadi pimpinan dari Litbang Kompas adalah Pak Daniel. Sehingga kemudian tradisi jejak pendapat, ya, itu juga yang menumbuhkan salah satunya adalah Pak Daniel dan harian Kompas, gitu, ya, juga lembaga-lembaga seperti lembaga survei Indonesia. Ya, saya dulu pertama kali lembaga survei Indonesia berdiri, saya direktur risetnya, lalu kemudian ada lingkaran survei Indonesia, saya wakil direktur eksekutif, dan sampai kemudian mendirikan Indobarometer. Jadi saya kira memang beliau ini bukan hanya dari sisi tulisan, tapi sebetulnya tradisi riset, ya, yang mengumpulkan data, lalu kemudian jejak pendapat dan seterusnya itu kontribusinya juga luar biasa. Dan saya kira buku Litbang Kompas, ya, yang ini saya tulis tentang di sini, ini para peneliti dan pengkaji ilmu mengenai pemilu itu wajib punya ini. Karena ini buku-buku yang paling komprehensif mengenai data-data partai politik yang kita miliki pada hari ini, pada saat ini. Ya, jadi tahun 99 itu misalnya catatan mengenai partai yang muncul pada saat itu ada di dalam partai-partai politik Indonesia. Ya, kalau nggak salah dalam tulisan itu Pak Daniel mengatakan bahwa ada 180 partai dari tingkat 180. Ya, itu walaupun yang berhasil dicatat dan direkam, ya, profilnya kalau nggak salah 140, dan ini isinya adalah tulisan pengantar itu adalah tulisan
dan reaksi dari Pak Daniel terhadap kemunculan partai-partai di era reformasi ya, setelah selama puluhan tahun katakanlah tidak ada sistem pemilu yang demokratis dan sangat terbuka seperti tahun 99. Jadi pemilu tahun 99 itu sebetulnya sangat penting dalam sejarah Republik. Karena pemilu demokratis sebelumnya adalah tahun 55. Bayangkan hampir 50 tahun lebih baru kemudian ada pemilu lagi yang demokratis. Oke, kemudian ini kira-kira poin pokok tulisan Daniel di buku Kompas. Ya. Yang pertama adalah tahun 99, di situ bercerita mengenai asal muasal partai politik, yang poinnya beliau mengatakan bahwa sebetulnya partai politik Indonesia itu merupakan buah dan kelanjutan dari gerakan-gerakan politik yang ada pada saat itu. Ya. Lalu ditulis mengenai dinamika parpol dari masa ke masa, dan saya lihat ini memang kelebihan dari Pak Daniel ya. Jadi informasinya dan wawasannya juga sangat luas, perspektifnya juga sangat luas, sehingga kemudian bisa menggambarkan poin-poin penting dan dinamika penting dari gerakan parpol dari satu masa ke masa yang lain. Lalu terakhir yang penting ya, dan ini juga saya kira saya akan tampilkan adalah ideologi partai politik khususnya yang beliau sebut sebagai generasi keempat. Kemudian tahun 2004 itu evaluasi mengenai perjalanan partai politik tahun 1999 sampai 2004, perpecahan partai Golkar, P3 dan PDIP, lalu tidak memberikan sinyalemen mengenai munculnya dominasi elit di partai politik atau yang dikenal sebagai oligarki. Nah, ini 4 generasi partai politik Indonesia menurut Bang Daniel. Jadi generasi pertama itu berakar dari gerakan kebangsaan, ada yang agama, ada etnonasionalisme, ada yang suku sebetulnya ya. Kemudian generasi kedua adalah partai yang berdiri dari tahun 45 sampai dengan 55, dan ada 5 aliran utama menurut Herbert Page dan Dan Kessel, ya, bukunya yang sangat populer itu, yaitu komunisme, nasionalisme radikal, kemudian tradisionalisme Jawa dan Islam. Lalu generasi ketiga, yakni partai-partai pada masa Orde Baru, baik pada pemilu tahun 71 yang masih mewarisi aliran 55. Jadi pada tahun 71 itu pemilunya masih ramai, masih ada 9 parpol, ditambah dengan sektor Golkar, maupun pemilu tahun 73, 97 yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Orde Baru dalam 3 partai peserta pemilu, yakni Golkar, partai utama, dan P3 dan PDI sebagai partai satelit. Nah, istilah partai satelit ini istilah dari Bang Daniel Hidayat ya. Kalau istilah anak muda sekarang, partai pelengkap penderita. Ya. Kemudian generasi keempat, ini yang kita sekarang sedang hadapi ya, sejak era reformasi. Menurut Bang Daniel, pemetaan yang dibuat oleh Page dan Kessel itu tidak lagi dapat diterapkan ya. Dia melihat dunianya sudah berubah, dia melihat bahwa ada 2 jalur utama yang bisa dipakai, yaitu jalur kelas dan jalur aliran. Jalur kelas itu apa? Yaitu pandangan tentang modal ya, antara pemilik modal dengan buruh ya. Jadi tadi disebut itu oleh Bang Fedi tadi mengenai pandangan mengenai Marxisme ya, dalam konteks analisa politik oleh Bang Daniel. Lalu kemudian jalur aliran yang pada dasarnya ada pandangan tentang dunia dan persoalannya dan bagaimana cara memecahkannya. Nah, inilah salah satu saya kira gambar paling penting, paling terkenal di dalam politik Indonesia ya. Kategorisasi atau tipologisasi yang paling terkenal dalam politik Indonesia. Ini menggambarkan tipologi partai pada tahun 55. Jadi ada pengaruh barat dari atas, lalu ada pengaruh tradisi dari bawah ya. Dari Jawa, dari Hindu, ya, dari Islam begitu. Islam ini sebetulnya ya barat juga sih kalau atau dari luar lah kira-kira begitu. Yeah. Dan kemudian ini adalah revisinya Bang Daniel ya terhadap tipologi dari Kessel ya. Kita bisa melihat sedikit banyak perbedaannya. Jadi ini dibuat oleh Bang Daniel pada tahun 99 melihat partai-partai yang muncul ya, dan belum melihat belum melihat data, lihat pemilu, dan lihat perilakunya dan seterusnya. Nah, seingat saya Bang Fedi juga pernah membuat isi dan melakukan revisi, nanti barangkali bisa didiskusikan. Tapi kalau saya pribadi, ini versinya MQ ini kira-kira ya. Ini peta ideologi parpol di Indonesia 2021. Nah, setelah begitu, Kodari. Ya.